Saudara, pilihan calon Panglima TNI pengganti Marskal Hadi Cahyanto akhirnya jatuh ke Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. DPR akan segera memproses mekanisme fit dan proper test. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh Jenderal Andika dalam 1 tahun sisa masa aktif di TNI? Kita akan bahas topik ini bersama Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian ada Syarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat, dan juga Ridwan Habib, pengamat militer dan keamanan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Aiman. Mas Aiman, selamat malam. Pak Ridwan, selamat malam. Selamat malam Pak Syarif. Pak Daniel. Ya. Apa kabar? Saya ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif, Ya. Anda di MPR, pasti juga di DPR juga yang nanti akan melakukan fit and proper test. Sudah ada rencana soal ini? Rencananya segera, kalau tidak salah hari Jumat akan segera Oke. dilakukan. Oh, Jumat Tidak lusa ya? proses, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan schedule. Karena apa? Karena kita mengantisipasi agar Panglima ini segera dilantik secepatnya untuk mengantisipasi masa pensiunnya Pak Hadi Cahyanto yang akan segera. Dan tentunya kita juga harus kerja keras mempercepat fit and proper tersebut. Ya, tampaknya ada feedback audio Pak Syarif ya? Iya. Iya, mungkin bisa dikecilkan sedikit Pak Syarif. Pak Syarif, Ya. jadi nanti hari Jumat calon Panglima TNI, boleh saya katakan seperti itu ya, Jenderal TNI Andika Perkasa akan datang ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan selama 1 hari itu, lalu kemudian langsung ditetapkan di paripurna di hari yang sama? Bisa juga hari Senin. Oke. Bisa juga hari Senin. Kalau tidak, saya pikir kalau hari yang sama agak terlalu rush waktunya. Mungkin juga hari Senin kan hari itu juga bisa disampaikan ke Presiden sehingga hari Selasa bisa dilantik. Ya. Oh, jadi hari Senin nanti disampaikan, hari Senin diputuskan di DPR, lalu kemudian biasanya sehari kemudian Selasa dilantik di Istana Presiden. Iya. Oke. Adakah catatan dari DPR yang akan disampaikan pada fit and proper test nanti? Mungkin ada bocoran, boleh nggak kita tahu dulu saat ini? Ya, kita publik sudah mengetahui semuanya bahwa TNI ini sangat diharapkan oleh rakyat. Pertama, bagaimana agar konsolidasi di lingkungan TNI itu lebih ditingkatkan. Kenapa? Kalau TNI itu sangat solid, maka tentunya dalam mengemban tugas-tugas TNI itu di dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia itu akan semakin baik. Geopolitik yang banyak mengancam, pertama tadi menyangkut masalah Laut Cina Selatan, kemudian dan yang paling krusial adalah menyangkut KKB yang di Papua. Ini kan semakin intensitasnya semakin tinggi dan itu sangat mengganggu. Dan terus terang saja harus ada ketegasan. Bagaimana ini mengatasi? Kita inginkan itu, saya pikir selama masa bakti Panglima yang baru, menurut hemat saya Papua ini sudah harus selesai. Ya, karena itu di tangan Panglima yang baru Papua harapannya harus selesai. Harus selesai. Ya, karena sebenarnya kalau ada koordinasi yang bagus dan ada ketegasan dari pemerintah serta peran TNI dalam hal ini, saya yakin dan percaya itu bisa diselesaikan. Apalagi Panglima yang baru ini sudah sangat berpengalaman di dalam teroris, pernah pengalaman di Aceh, pernah di Timur Timur, kemudian pernah juga sebagai Pangdam, Kostrad dan sebagainya. Jadi penuh dengan pengalaman. Tapi saya lihat ada mungkin, koreksi kalau saya salah, ada yang nggak nyambung nih Pak Syarif. Kalau tentara itu kan pendekatannya represif ya, pendekatannya menghadapi musuh. Tapi kalau soal separatis kan pendekatannya dialog, lalu kemudian ada kalau kita lihat misalnya seperti di Malino, kemudian seperti juga di Aceh yang telah dilakukan. Ini kan pendekatannya dialog dan kemudian mencapai suatu kesepakatan. Kalau seandainya pendekatannya represif, tentu tangannya bukan di tangan Panglima TNI tapi di tangan Presiden seharusnya. Ya begini. Menyangkut masalah Papua ini, kita harus ada ketegasan. Kalau sekarang ditempatkan di posisi teroris, maka kalau posisi teroris, maka dapat saja TNI diperbantukan dengan peran yang lebih besar. Nah, siapa yang menjadi komando di lapangan, saya harapkan, sekalipun itu adalah domain daripada kepolisian,
karena menyangkut masalah teroris, maka saya harapkan TNI yang terdepan karena TNI yang lebih berpengalaman. Kita pelajari di masalah menyangkut masalah teroris di Poso. Siapa yang menyelesaikan teroris di Poso? TNI juga. Sekalipun itu adalah domainnya adalah kepolisian, tetapi lagi-lagi kepolisian yang harus bekerja sama dengan TNI dan pada saat itu koordinasinya ya tentunya berdasarkan lapangan dan berdasarkan kebijakan pemerintah. Tetapi saya mengharapkan masalah Papua ini sudah terlalu lama dan saya juga melihat bahwa kekuatannya tidak terlalu signifikan. Jadi menjadi pertanyaan kenapa kok nggak selesai-selesai? Sementara rakyat itu sangat terganggu, rakyat merasa tidak aman, rakyat tidak bisa melakukan kegiatannya. Jadi kalau dengan ketegasan yang disampaikan oleh ketegasan nanti di bawah koordinir TNI yang baru, Panglima yang baru, maka saya harapkan koordinasi antara Polri dan TNI akan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah Papua. Oke, ini menarik. Apakah kemudian Papua harapannya harus selesai di tangan Panglima TNI yang baru yang nanti mungkin akan terpilih adalah Jenderal TNI Andika Perkasa? Saya ke Bung Ridwan Habib, sebelum nanti saya akan tanya soal modernisasi alutsista, komponen cadangan ke Bung Daniel ya. Nanti saya akan coba untuk ke Bung Daniel. Tapi saya ke Bung Ridwan dulu. Bung Ridwan, kita fokus sedikit soal Papua. Mungkinkah di tangan Panglima TNI Papua ini selesai? Ya, mekanisme penyelesaian KKB Papua itu, Mas Aiman, ini kan bagian dari penegakan hukum ya. Kita tahu KKB teroris itu mereka ditindak secara pidana. Jadi kalau bisa ditangkap hidup-hidup, ya ditangkap hidup-hidup. Oke. Akan tetapi jika kemudian terjadi perlawanan, tentu boleh-boleh saja dilakukan tindakan terukur. Ya. Nah, dalam hal ini TNI boleh-boleh saja, tentu dengan berkoordinasi dengan Polri, terlibat di situ sebagai salah satu bagian tugas TNI juga. Dan mekanisme ini sudah berjalan dengan baik di beberapa operasi-operasi sebelumnya. Termasuk misalnya operasi di Poso ya, menumpas MIT, Madagoraya, itu tidak menjadi masalah. Ini kan permasalahan teknis saja. Tadi dikatakan Pak Sarif soal kemampuan saja. Jadi biasanya teman-teman TNI ini kan terlatih di perang vegetasi dalam ya, vegetasi lebat. Sehingga kemudian maksudnya hutan belantara dan lain sebagainya gitu ya? Iya, betul. Musuhnya itu ada di puncak gunung dengan vegetasi yang sulit. Dan gerilya terlatih gitu. Betul, gerilya lawan gerilya. Dan ini kemungkinan ini kemudian Anda katakan bisa selesai. Meskipun juga kalau bicara soal separatis kan tidak pernah selesai dengan cara-cara yang kemudian pendekatannya militeristik. Betulkah itu? Ya, saya kira untuk Papua Pak Jokowi melakukan berbagai pendekatan ya. Pendekatan kesejahteraan sudah dilakukan dengan pembangunan dan pemerataan distribusi mekanisme dana dan sebagainya. Kemudian dialog juga sangat sering. Bahkan Pak Jokowi ini presiden yang sangat sering ke Papua. Nah, kalau kemudian dari pendekatan humanis seperti itu mereka tetap tidak mau, maka ya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum mereka melawan ya apa boleh buat. Terjadi perang di situ dalam tanda petik. Karena itu Mas Aiman saya kira prosedur bakunya sudah ada. Mungkin sebentar lagi, ya mungkin Bang Dani lebih tahu lah. Sebentar lagi barangkali akan ada peraturan presiden TNI menanggulangi terorisme. Nah ini mungkin nanti ditanyakan ke Pak Bang Daniel sebagai Jubir Menhan. Oke, dan saya akan tanyakan juga. Tapi saya tanya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sarif Hasan, ini kan kekuatannya di Papua, separatis ini atau teroris ini, KKB Papua ini kan kecil, tapi kemudian selalu mengganggu. Apa sih yang terjadi sesungguhnya? Ya mekanisme mereka kan berpindah-pindah, Mas Aiman. Mereka ini berpindah-pindah, kemudian kita kemarin tahu ada perlindungan juga dari oknum-oknum tokoh ya. Oknum ya, saya bilang oknum ya. Tidak semuanya, tapi ada perlindungan dari oknum-oknum tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh adat. Nah ini jadi problem juga ketika mereka bersembunyi di situ, ada perlindungan, sudah beberapa ditangkap polisi dan dihukum. Nah saya kira semakin lama Satgas Nemangkawi juga semakin produktif ya. Kita melihat operasi di Intan Jaya kemarin juga Bapak Wakil Presiden sudah jumpa pers, relatif sudah kondusif. Dan tentu nanti Panglima baru karena beliau latar belakangnya adalah TNI Angkatan Darat dengan infanteri pula yang memahami doktrin perang gerilya. Moga-moga saja itu menjadi salah satu prioritas 100 hari pertama beliau. Oke, kita sebelum bergerak dari isu Papua saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, bahwa tentara kalau
koreksi kalau saya salah, sudah ditetapkan lewat undang-undang yang terbaru atau Perpres, mungkin nanti Anda bisa jelaskan, bahwa bisa membackup polisi terkait dengan kasus-kasus terorisme, termasuk juga di Papua. Betul demikian? Iya betul. Jadi tentara bisa ikut bersama dengan polisi, tentu posisinya membantu pihak kepolisian menjadi operasi bersama di daerah-daerah, sebutlah seperti Papua yang ada KKB-nya, itu bisa dilakukan oleh tentara secara bersamaan. Tentu seperti tadi dijelaskan oleh Mas Ridwan, pendekatannya adalah penegakan hukum. Tapi kemudian dalam kondisi tertentu, tentara bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Itu pertama, Mas Aiman. Ya. Kedua, dalam konteks Papua, kami berkeyakinan Pak Andika punya pemahaman yang paripurna terkait dengan itu. Apalagi Pak Andika ini kan secara pengalaman militer sudah sangat paripurna, namun di sisi lain juga beliau secara akademik juga sangat paripurna. Beliau pemegang 3 master dari Norwich, kemudian dari George Washington dan sebagainya. Jadi pemahaman tentang penegakan HAM, pemahaman tentang hak sipil dan macam-macam, beliau sangat memahami dengan baik. Jadi sebagai panglima, beliau nyaris, saya sebutnya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, kami yakin di Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo juga berkeyakinan Pak Andika bisa memaksimalkan peran-peran beliau sebagai panglima TNI 1 tahun ke depan ini. Apalagi terus terang Pak Prabowo atau Menhan pada prinsipnya tidak masalah siapapun panglimanya, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden, dan sebagai pembantu presiden Pak Prabowo akan bekerja sama semaksimal mungkin. Apalagi ini dengan Pak Andika yang memang sejak awal dikenal baik oleh Pak Prabowo, bahkan pernah sama-sama di Kopassus sebagai salah satu anggota Pak Prabowo pada saat itu, sehingga Pak Prabowo berharap tentu ini pasti ada chemistry-nya, apalagi menghadapi tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ridwan, kemudian Pak Syarif Hasan. Bung Daniel, termasuk juga saya harus tanyakan ini, komponen cadangan warga-warga sipil yang kemudian baru saja selesai dilatih, ini di bawah Panglima TNI untuk menggerakkannya? Betul. Jadi komponen cadangan yang sekarang ada sekitar 3.000 pasukan atau 3.000 orang itu di bawah kendali Panglima TNI. Oke, bagaimana menggerakkannya, apa kemudian wewenangnya, dan kapan akan digunakan? Nanti kita akan bahas, kita akan dengarkan dulu Bung Daniel, Pak Syarif dan Bung Ridwan. Kumandang azan maghrib berikut ini, kami akan segera kembali setelah kumandang azan maghrib. Saudara, tetaplah bersama kami.